Ya, ya ini masih saya upayakan mudah-mudahan minggu depan ya sudah bisa lancar lah. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini ya intinya di dalam dispersi polutan ya ke dalam atmosfer itu, nah, itu bisa dilakukan dengan cara model, gitu ya. Yaitu dengan apa? Dengan mengestimasi atau memprediksi ya, konsentrasi arah angin ya, konsentrasi angin dari udara polutan atau kaitan dengan toksisitas yang teremisi ya dari sumbernya. Biasanya dari sumbernya ini berupa flare atau berupa cerobong ya. Cerobong terutama ya. Kalau flare kan pembakaran. Jadi yang dimodelkan adalah yang keluar dari cerobong. Ataupun bisa juga dari sumber pembakaran, nah, sumber pencemaran udara seperti kendaraan ya, ataupun kejadian-kejadian secara eksidental ya, karena suatu kejadian di dalam proses pabrik kimia. Jadi ini adalah eh, caranya dengan mengestimasi ya, konsentrasi yang keluar ya. Jadi ini jadi mengestimasi konsentrasi yang teremisi ya, yang sebagai polutan ya dari lokasi dengan periode ataupun dengan level eh, yang berbeda itu ya. Ya secara bisa diprediksi. Kemudian secara praktisnya ini terjadi atau ini bisa dilakukan untuk modelnya itu bisa dilakukan Bapak agak jelas. menggunakan yang mensimulasikan di jadi tujuannya untuk memproteksi dan memanage ya, kualitas dari udara ambien itu ya ambien. Nah, ini biasanya untuk keperluan pemerintah ya atau untuk membantu ya, di dalam mendesain atau membuat ya bagaimana cara strategi pengontrol yang efektif terhadap pengurangan jadi ini
Oke, model yang pertama, ini adalah fixed box model. Di sini ada di sini ada pengasumsian, yaitu di mana volumenya itu merupakan udara yang ada di atmosfer. Jadi diasumsikan ini merupakan volume seperti box gitu ya. Bentuknya adalah seperti kotak. Kemudian yang adalah itu adalah udara polutannya. Naswa, ini kerjain sama kamu Sum. Kamu sana saya tondok. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di fixed model itu seperti ini. Ya, jadi udara yang terkontaminasi itu dianggap berada di dalam satu box gitu ya. Jadi satu kotak ini. Katakanlah ini dalam satu kotak. Ini adalah aliran udaranya. Nah, kemudian ini adalah sumbu Y, tadi yang wind velocity-nya adalah sumbu X, sumbu Y, kemudian ketinggian ini adalah sumbu Z, ya, ada 3 dimensi. Nah, kota itu diasumsikan berada di dalam boxnya. Ya. Jadi di dalam fix itu jadi udara yang tercemar tadi itu yang berada dalam satu kota itu dianggap dalam satu
ketinggiannya Halo, apakah Ya, Bapaknya disconnect? halo, Halo, Satria Fuad. halo, saudara Fauzan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ce. Waalaikumsalam. Gozi. Gozi. Nabila Faras Balkis kok mukanya senyum banget sih? Santai aja dong, jangan Berisik. Gozi berisik. Oke. Itu barangkali karena ini ya, mutasinya. Karena tempatnya barangkali. Benar ya, saya riset dulu. Oke. Kemudian untuk yang arah searah sumbu X, ya. Searah sumbu X itu adalah merupakan velocity ya. Oke. Untuk angin ya, arah angin itu searah dengan sumbu X. Ya. Nah, kecepatan ini dianggap konstan. Jadi arah angin itu dianggap konstan dan dia independen terhadap waktu, lokasi maupun derajat elevasi terhadap tanah ya, atau ground. Jadi ini adalah pada kondisi state condition. Ya. Biasanya digunakan rata-rata U, ya, rata-rata U pada groundnya tadi itu dan dengan ketinggian H. U-nya ini merupakan velocity tadi ya. Kemudian yang berikutnya yang diasumsi yaitu konsentrasi polutan yang masuk ke dalam city itu pada X sama dengan 0 itu adalah konstan dan equal dengan background konsentrasi. Satuannya adalah gram per meter pangkat 3 atau mikrogram per meter pangkat 3. Sedang untuk rate air pollution di sini di dalam city itu adalah dianggap sebagai G atau gram per second. Biasanya ini diberikan sebagai emisi rate per unit area atau nanti satuannya adalah gram per second meter pangkat 2. Jadi per luasan area. Jadi bisa dikonversi untuk membuat G atau rate-nya tadi itu adalah G kecil dikalikan A, di mana A adalah luasan area, panjang kali lebar.
Pengasumsian yang lain itu tidak ada polutan yang masuk di dalam fixed box model itu, maupun yang keluar itu tidak ada. Kemudian polutan long life atmosfer ya tidak ada, diffraction atau diffraction sama dengan nol. Ini merupakan fixed box model secara umum ya. Nah, di sana dengan tidak adanya akumulasi sehingga rate accumulation di sini dianggap 0. Kemudian flow rate yang masuk dan dikurangi yang keluar, sedang creation maupun distraksinya juga dianggap 0. Jadi steady state tidak. Nah, sehingga dari persamaan yang di atas, yang sebelumnya itu bisa disimpulkan, disederhanakan. Itu adalah semua aliran yang masuk ya, sama dengan semua aliran yang keluar. Jadi di sini ada 2 aliran. Sehingga untuk flow in ya itu bisa dituliskan rumusnya adalah U WH kalikan B volume per time dikalikan mass bagi waktu. Nah, itu nanti akan ketemu dengan massa per waktu. Kemudian di rate flow second, di sini polutan yang diemisikan oleh kota yang masuk ke dalam lower boundary itu bisa dituliskan flow rate yang masuk sama dengan Q sama dengan Q kecil dikalikan W kalikan L ya, panjang kali lebar. Ya. Dengan mengacu atau berdasarkan pengasumsian yang ada sebelumnya itu, maka untuk konsentrasi yang ada di keseluruhan kota itu adalah konstan dan equal dengan C. Biasanya dikasihkan dengan C. C ini digunakan untuk konsentrasi, sehingga untuk flow rate yang keluar itu sama dengan flow rate out U dikalikan B kalikan H dikalikan dengan C. Kemudian disubstitusi sehingga nanti kita akan mendapatkan ya, dari persamaan 3 itu C sama dengan B ditambah Q kali L dibagi dengan U kali H. Nah, model-model ini itu biasa digunakan untuk CSTR ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Nanti barangkali bisa di ini ya. Bisa dicoba di rumah itu ya. Ini nanti silakan dilihat. Ya. Jadi sudah ada katakanlah di sini W-nya adalah 7 kilo, kemudian ini dimensi kotanya ya, kemudian velocity-nya adalah 4 meter per second, kemudian upwind konsentrasinya 10, emisi rate-nya 4,5 kali 10 pangkat minus 6 gram per second meter kuadrat. Yang ditanyakan adalah konsentrasi SO2 yang ada di kota tersebut. Jadi upwind atau background konsentrasi dari SO2 adalah 10 mikrogram per meter pangkat 3. Kemudian untuk konsentrasi SO2 yang ada di city tadi itu dinotasikan dengan C. Ini yang dicari C-nya ini ya. C-nya ini yang dicari. Nah, langsung saja dimasukkan dalam rumus ini ya. C sama dengan B ditambah Q kalikan L dibagi dengan U kalikan H. Nanti akan ketemu sekian C-nya. Ya. Kemudian bagaimana misalkan di dalam persamaan keempat ini itu ingin menentukan annual average konsentrasi ya. Jadi konsentrasi rata-rata annual. Nah, ini adalah seluruh kaitan dengan meteorologi ya, dari konsentrasi dari meteorologi yang didapat, kemudian konsentrasi accurate ya, dari meteorologi yang ada di kota tersebut atau yang ada di area tersebut. Ya.
Itu kaitan dengan fixed box model. Kemudian model yang kedua yang akan saya kenalkan yaitu kaitan dengan Gaussian plum model. Gaussian plum model ini merupakan diffusion model ya. Jadi model difusi dan seringkali ini digunakan sebagai model untuk persebaran kaitan dengan polutan ya, polutan. Di dalam kebanyakan di dalam difusi model yang menggunakan Gaussian plum ini itu menggunakan model-model material balance, di mana di dalam model ini ya, sebagai point source-nya itu adalah factory dari stack ya, dari cerobong asap sebuah industri. Ya, biasanya itu nanti akan dipilih sebagai sumber polutannya, ya, di mana itu nanti akan menghasilkan konsentrasi downwind ya, istilahnya konsentrasi downwind yang dari stack tadi itu kemudian bisa dilakukan dengan perhitungan. Ya, jadi bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah cerobong asapnya. Ini adalah ketinggian dari cerobong asap, dinotasikan dengan H. Kemudian itu delta-nya nanti sampai katakanlah ya, di sini ada yang namanya H ditambah delta H. Ini nanti merupakan center plum ya. Plum itu arah yang ditunjukkan gambar seperti ini yang merupakan contaminated dari udara. Jadi polutan, dia nanti akan membentuk yang namanya istilahnya adalah plum. Nah, ini adalah center line-nya itu di sini. Jadi untuk plum, ketinggian plum, center plum itu adalah H. Ini merupakan penjumlahan dari H ditambah dengan delta H. Kemudian ini adalah yang ke arah atas atau searah dengan sumbu Z. Nah, H ditambah delta H kecil ini sama dengan H besar. Jadi merupakan gabungan ya dari ketinggian stack kita dengan panasnya tadi. Kemudian untuk sumbu, jadi arah angin itu sejajar dengan sumbu X. Jadi mulai sumbu X, ya, kemudian sumbu Y dan sumbu sumbu Z ini, nah untuk base-nya itu merupakan titik yang ada di dasar dari sebuah stack atau cerobong. Di dalam Gaussian plum model, khususnya untuk perhitungan, ini diasumsikan bahwa emisi itu berada pada titik 00H, di mana H ini merupakan ketinggian efektif ya dari sebuah stack yang merupakan penjumlahan tadi itu ya physical stack height atau ketinggian dari stacknya sendiri dan plum rise-nya. Jadi yang asap atau polutan yang ditimbulkan ya, dari cerobong tadi itu yang dinotasikan dengan delta H. Kemudian polutan atau smoke atau yang keluar dari stack tadi itu teremisi ya pada
titik atau sumbernya ini diasumsikan sebagai polutan non buoyant ya, pada emisi rate Q sebesar Q gram per second atau pada aliran arah angin searah dengan sumbu X dengan kecepatan velocity U, di mana itu independen ya sifatnya terhadap waktu dan elevasi atau ketinggian. Problemnya, masalahnya di situ itu bagaimana mengkomput ya, melakukan perhitungan di dalam konsentrasi itu, karena di dalam hal ini ya sebagai sumbernya itu dia memiliki titik XYZ. Untuk X-nya atau arah anginnya tadi itu lebih dari 0 ya, karena ada arah air angin searah dengan sumbu X. Jika molecular diffusion itu sendiri ya, itu mampu menyebabkan ya, plum tadi itu mix akan bercampur dengan lingkungannya ya, lingkungan udara lainnya, sehingga plum ini akan tersplit secara perlahan ya sebagai thin streak, jadi semacam lapisan tipis gitu ya yang bergerak searah atau yang bergerak lurus ya di dalam persebarannya. Nanti ada macamnya seperti ini, misalkan gambar seperti ini jika molecular diffusion law-nya itu menyebabkan mix dengan lingkungannya tadi itu, ini istilahnya dia tipis gitu ya di dalam pergerakannya, movingnya ini tipis. Beda lagi misalkan dengan ini ya. Nah ini dia sifatnya adalah turbulen. Jadi turbulent mixing ya, yang ada di atmosfer ya. Katakanlah ini adalah sumber emisinya dari sebuah cerobong asap. Nah dia plum rise-nya ini cuma sampai segini. Jadi segini, kemudian dia sudah turbulen. Ya. Kemudian di dalam penurunan Gaussian plum ini ya, di dalam penurunan Gaussian plum ya, sehingga bisa dituliskan juga akumulasi rate di sini semua alirannya masuk dikurangi semua alirannya keluar. Jadi Gaussian plum model ya, bisa dituliskan atau diilustrasikan seperti yang ada di slide ya. Jadi nanti ada sumbu X ya, kemudian sumbu Y dan sumbu Z. Ya, jadi bisa dituliskan di persamaan yang kelima untuk rata-rata akumulasi. Ini merupakan derivatif waktu yang merupakan penjumlahan di mana konsentrasi ini merupakan penjumlahan dari konsentrasi dan volume. Tetapi volume di sini merupakan bentuknya kubus ya, tadi di itu sangat kubus ya. Jadi bentuknya tadi itu kubus. Gitu. Nah, nanti untuk akumulasinya
untuk akumulasinya nanti bisa mengikuti sesuai dengan persamaan yang kelima ini. Kemudian flux ya. Flux nanti itu akan mengikuti persamaan yang keenam, di mana flux ini merupakan rata-rata waktu dari aliran massa dibagi dengan luasan area, unit area, atau massa per waktu dikalikan area. Nanti satunya adalah gram per second meter kuadrat. Ya, di mana untuk C-nya ini merupakan konsentrasi, kemudian N-nya ini adalah jarak ya, dengan arah yang dipertimbangkan, sedangkan ini merupakan koefisien dispersi turbulen, atau istilahnya adalah eddy diffusivity. Gaussian Plum derivation sendiri, di sini ada dua sisi, ya, ada dua sisi ya, yang searah sumbu X. Ya. Tadi kan dimodelkan berbentuk kubus, ya kan, berbentuk kubus. Yang searah sumbu X itu ada dua sisi, 8, dan searah dengan Z ini ada di persamaan 9. Nah, jadi diperhatikan ini adalah delta Y, delta Z untuk direction X-nya, dan delta X dan Z Nah, akan ada 6 ya dari semua sisi tadi itu, dari X, Y, Z. Kemudian akan dibagi dengan delta X, delta Y sama delta Z, sehingga akan didapatkan persamaan 11. Kemudian ini pendekatan limit delta X mendekati 0 ya, untuk persamaan equation 12. Nanti karena faktor K di dalam X, Y, Z tadi itu tidak sama, maka akan dituliskan di seperti ditunjukkan di equation yang ke-14. Kemudian untuk persamaan Gaussian Plum di sini dapat diaplikasikan untuk mengetahui polutan, spreading polutan ya. Jadi penyebaran dari sebuah atau penyebaran dari polutan. Untuk satu dimensi nanti akan mengikuti di equation 15. Ya. Kemudian dua dimensi di equation 16 ini. Kemudian yang untuk 3 dimensi nanti akan mengikuti di equation yang ke-17. Untuk akumulasi rate, untuk waktu derivatifnya, di sini nanti kaitan dengan konsentrasi dan volume, C-nya itu nanti akan mengikuti di persamaan 18 ya. Di mana tau ini merupakan koefisien ya, merupakan koefisien dispersi horizontal dan vertikal. Horizontal itu dinotasikan dengan Y, berarti nanti tau Y ya. Kemudian tau yang vertikal Z nanti dinotasikan dengan tau Z. Oke. Kemudian di dalam Gaussian Plum
yang spreading 2 dimensi itu nanti kita bisa melihat ya untuk koefisien dispersion horizontalnya. Yang ini yang horizontal. Jadi yang sumbu X ini merupakan distance untuk fluidnya ya. Kemudian perlu diperhatikan ini adalah satuannya nanti berbeda ya dengan yang vertikal ya. Kalau ini dalam kilometer. Kemudian untuk yang horizontal dispersion koefisiennya ini dalam meter ya. Toy-nya ini dalam meter. Di sini ada 6 kategori level stabilitas atmosfer. Ada 6, yaitu dikategorikan dengan A, B, C, D, E, F. Bagaimana cara membacanya? Caranya sangat sederhana. Di sini nanti misalkan di dalam pemodelan kita mengasumsikan jaraknya yang akan kita modelkan katakanlah 1 kilo. Kemudian di sana kita tetapkan katakanlah katakanlah di sana slightly unstable ya, kategorinya berarti dia akan kita tarik ke atas sampai C ya. Kemudian setelah itu kita tarik ke sisi kiri. Ya. Sehingga terbaca toy-nya adalah ketemu 100 meter. Kemudian untuk yang tow Z atau vertikal, ya, ini adalah grafiknya, cuma satuannya berbeda. Di sini adalah satuannya meter ya, dari sumber emisi. Sama dengan tadi itu, katakanlah 1 kilo berarti 10 pangkat 3 dan nanti masuk yang C ya, kategori yang C, dia nanti akan ketemu ya, sini ya, kira-kira ketemu 60 ya, 60 meter ya, untuk tow Z-nya. Ya, ini adalah kaitan dengan kategori ya, stabilitas yang ada di atmosfer tadi itu. Katakanlah yang kiri ini kaitan dengan surface wind speed, kecepatan angin ya, ada di permukaan. Kemudian ini kaitan dengan siang dan malam hari. Apakah termasuk strong, moderate, atau slight. Untuk yang light, thinly overcast maupun yang sifatnya clean. Ya. Nah ini nanti ada kategori-kategorinya, mulai dari A, B, C, D, E hingga F. Oke. Ya ini kaitan untuk menghitung delta H ya, nanti bisa atau plumb rise-nya. Jadi untuk menghitung yang sisi ini ya, delta H plumb rise. Jadi sebelum terdispersi itu ketinggiannya itu berapa dari ujung stack-nya ya. Nanti bisa mengikuti rumusan ini. Ini contohnya, nanti silakan di sendiri ya. Oke. Kemudian ini tadi ya dari nanti silakan ditulis kembali ini ya. Oke. Jadi ini nanti setiap example ya kaitan dengan contoh-contoh soal ini nanti tolong supaya dikerjakan kembali ya, kemudian nanti dikirim ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin tanyakan.
Ada yang tanyakan? Untuk presentasinya akan dimulai minggu depan ya, siap-siap aja ya. Nanti silakan koordinasi dengan ketua kelas, dengan Amin ya, kelompok mana saja yang akan presentasi. Cuma barangkali waktunya tidak bisa panjang-panjang ya, karena banyak keterbatasan. Mungkin sebelumnya supaya slide presentasinya dikirimkan ke saya dulu gitu ya. Mungkin presentasinya maksimal 15 menit masing-masing. Untuk pertanyaan tanya jawabnya dari masing-masing mahasiswa nanti bisa dikirim via WA, tapi terlebih dahulu harus dikonfirmasi ke saya. Bisa lewat WA atau lewat media komunikasi yang ada di Zoom ini atau yang ada di ITS Classroom. Ya. Jadi hanya 15 menit, pertanyaannya bisa diketik, nanti jawabannya bisa diketik. Artinya tidak live secara keseluruhan. Jadi untuk membatasi, untuk apa? Untuk mensiasati sinkronusnya itu biar tidak lama-lama itu ya. Oke, silakan. Ada yang tanyakan? Ya Pak, saya Dwi Santoso izin bertanya Pak. Ya. Ya, untuk presentasi yang akan datang itu apakah harus pakai permodelan yang pakai air mode atau air mat atau berapa jenis permodelan itu Pak ya? Soalnya kemarin saya nyoba pakai yang air mode itu kebatas buat registrasinya Pak, harus registrasi dan berbayar. Ya, cari aja yang free. Atau biasanya sebelum berbayar itu ada semacam masa trial ya. Ya, Masa trial ya kan. Nah, itu bisa saudara manfaatkan. Intinya itu di situ saudara menunjukkan, misalkan dengan menggunakan software ini nanti bisa didapatkan data dispersinya seperti ini. Bisa di sana saudara bisa mengasumsikan pokoknya yang masuk akal. Kemarin kalau sudah sempat ke lokasi kan, ya bisa mengira-ngira ya, kira-kira diameternya berapa itu, ketinggiannya berapa. Jadi sederhana aja, tidak usah terlalu rumit, karena kan ini sebetulnya sebetulnya lebih ke arah pengenalan itu. Ya, maaf Pak. Kemarin kan dari jurnal juga itu sudah ada data-data yang kayak data terkait misalkan nilai TOEI dan sebagainya itu sudah ada. Apakah itu saya ambilkan dari situ atau saya asumsikan juga? Kalau kaitan dengan TOEI itu sebetulnya terkait juga dengan ketinggian stacknya kan. Ya. Ya, jadi bagaimana dispersi atau persebarannya dari titik sumbernya tadi itu, secara horizontal maupun vertikalnya. Kalau ketinggiannya tidak terlalu tinggi, kemarin berapa kira-kira? Ketinggiannya berapa meter? Saya nggak ikut Retropodus. Oh, nggak ikut. Paling nggak kan dari laporan kelompoknya. Itu barangkali tidak lebih dari 10 meter itu. Tidak lebih dari 10 meter. Mungkin maksimal katakanlah 10 meter lah ya. Mungkin yang paling tinggi katakanlah 12 atau 13, maksimal 15 lah. Dari situ nanti sore bisa mengasumsikan nanti. Kira-kira dengan data yang ada, dengan ketinggian stack yang ada, nanti bagaimana TOEI sama konsepnya nanti. Ya, gitu aja ya. Terus yang mohon maaf tanya lagi untuk yang kan itu kalau air mode itu juga terkait kayak data meteorologinya juga Pak, seperti arah angin, kecepatannya itu apakah kita asumsikan juga atau kita ambilkan data langsung dari bisa diambil itu. Ya, itu kan bisa sudah akses sebetulnya. Data itu kan terbuka. Kalau sekedar data meteorologi umum seperti itu, ya kan? Di BMKG kan ada itu. Iya. Nah, nanti diambilkan dari sana aja. Dari sana katakanlah spesifik, katakanlah daerah Terpodo ya. Berarti dia masuk Sidoarjo ya sudah. Kalau adanya Sidoarjo, kalau ada Terpodo ya ambil Terpodo. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, gitu ya. Ya. Oke ya, ada lagi nggak pertanyaannya? Jadi nanti kita ada berapa kelompok kemarin ya? Ada berapa kelompok? Yang grup
6 ya total ya. Oke. 6 paling enggak nanti 22 gitu ya. 22 atau 33? Barangkali 22 aja ya. Dua-dua aja, Pak. Ya, 22 nanti ya 15 menit kira-kira nanti terus pertanyaannya ditujukan ke saya, istilahnya dikirim ke saya dulu ya. Paling enggak satu kelompok itu harus mendapatkan pertanyaan dari 3 penanya minimal itu. Ya, minimal ada 3 penanya, nanti ada yang merekap ya. Ya, amin ya, nanti supaya ada yang merekap nanti. Nanti ditulis saja pertanyaannya apa, terus jawabannya nanti ditaruh di belakang slide. Ya, slide-nya nanti itu silakan saling saling memberi, saling melengkapi. Kalian juga punya. Oke, jadi ada pertanyaan lagi? Kalau yang grup kedua terkait dengan teknologi, saya kira itu lebih sederhana ya sebetulnya. Banyak teknologi yang terkait dengan pemanfaatan limbah plastik ya. Nanti tapi dihubungkan dengan emisi nanti ya. Emisi yang ditimbulkan, misalkan di sana kalau yang di daerah Desa Bangun itu kan ada beberapa yang dibakar, tapi ada beberapa yang memang dikumpulkan untuk dilakukan daur ulang dan seterusnya. Ya, nanti barangkali kalau daur ulang untuk dibikin pelet dan seterusnya itu kan juga mengurangi kaitan dengan pencemaran. Nah, ketika daripada atau dikaitkan atau dibandingkan dengan ketika plastik itu dibakar. Jadi sebetulnya lebih ke arah teknologinya. Kira-kira yang potensi yang bisa diaplikasikan di sana apa? Ya. Seperti itu ya. Oke, terkait dengan presentasi minggu depan, ada yang tanyakan? Cukup ya? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, nah, ini masih ada waktu ya, silahkan yang ini nanti akan saya upload ya di ITS Classroom, silahkan nanti di download, kemudian yang contoh soal sama soal tadi itu ya, yang ada di PPT saya supaya dikerjakan ulang, kemudian dikirim ke saya. Ngirimnya lewat ITS Classroom juga. Nanti saya kasihkan linknya. Oke ya. Ya. Sampai jam berapa kira-kira? Jam 9? Saya kasih waktu 1,5 jam ya. Bisa ya? Iya, dikumpulkan sekarang. Atau 9:30? 9:30 aja, maksimal 9:30 ya. Baik, Pak. Ya, 9:30 ya. Oke, Pak. Nanti tolong jangan sampai lebih 9:30 karena sistemnya nanti akan mengunci sampai 9:30 ya. Oke, kita akhiri dan sampai jumpa untuk pertemuan minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Cece sama Alia jadi pulang kapan? Tanggal 30? Iya, Pak, 30. Sudah dapat tiketnya? Udah. Udah, Pak, udah. Oke, oke. Hati-hati ya. Dan Baik, Pak. protokol dari Dirmawa itu supaya diperhatikan ya. Selain CC ya barangkali mahasiswa yang lain yang mau pulang ke rumah gitu ya. Nanti supaya diperhatikan protokolnya. Sudah terima semua kan ya? Oke. Oke, kalau tidak ada bisa kita akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Pak. Yuk.